الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa biwahdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman dan sebagai petunjuk kita untuk memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-6. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Orang yang Allah janjikan kepada siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena yang harusnya mengisi kultum hari ini Ustadz Rudi, karena qadarullah beliau tidak bisa hadir, maka izinkan saya menggantikan beliau dengan tema keutamaan Al-Quran. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang dimana mulia karena Al-Quran. Sering kita dengar, sering kita jumpai di masjid-masjid bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul yang terbaik karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Pun dengan malaikat Jibril alaihi salam yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Qur'an kepada nabi dan rasulnya, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat lainnya. Pun dengan kita, apabila kita dekat dengan Al-Qur'an, maka hal yang sama pun akan terjadi kepada kita. Yang pertama, keutamaan Al-Qur'an kepada seorang hamba apabila dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran akan merubah kehidupannya. Al-Quran akan merubah perilakunya. Al-Quran akan merubah akhlaknya. Yang awalnya kurang baik menjadi baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, jauh sebelum Al-Quran diturunkan, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, kita tahu bersama Mekah dulu adalah tempat di mana kita bisa jumpai keburukan setiap harinya. Dulu Mekah sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Rasulullah SAW diutus, kota Mekah adalah tempat yang penuh dengan kezoliman. Bagaimana tidak? Hampir setiap jamnya terjadi pencurian. Hampir setiap harinya terjadi perkelahian. Dan tidak sedikit sampai ada yang meninggal. Bahkan yang lebih ngerinya, ketika bayi perempuan baru lahir ke dunia yang belum mengetahui apa-apa dikubur hidup-hidup. Begitulah keadaan kota Mekah sebelum Rasulullah diutus, sebelum Al-Quran diturunkan di kota Mekah, atau yang kita kenal dengan sekarang zaman jahiliyah. Tapi setelah Al-Quran diturunkan, setelah Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, semuanya berubah. Ketika Rasulullah SAW perlahan mengajarkan Al-Quran, dan pada saat itu kota Mekah dihunai oleh kaum Quraisy, maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan Quran kepada mereka, mulailah mereka beriman kepada Al-Quran, mulailah mereka mempelajari Al-Quran,
mulailah mereka membaca Al-Quran. Dan tidak sedikit dari mereka yang menghafal Al-Quran, mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka yang kata awalnya adalah zaman jahiliyah, ketika mereka belajar Al-Quran, mereka dekat dengan Al-Quran, maka berubah menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka telah mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitulah Al-Qur'an. Ketika seorang hamba senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka akan berubah. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi sebelum beliau kenal dengan Al-Quran, sebelum Umar bin Khattab belajar Al-Quran, sebelum Umar bin Khattab membaca Al-Quran, beliau adalah orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW. Bahkan di antara kepala suku Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, mereka tidak berani membunuh dengan terang-terangan. Tapi Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang terang-terangan ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika beliau belajar Al-Quran, ketika dia telah mempelajari Al-Quran, maka semuanya berubah. Beliau adalah orang yang paling depan membela dakwah Islam. Begitulah Al-Quran mengubah kehidupan seorang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang hamba dekat dengan Al-Quran, yaitu hatinya akan tenang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang karena mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Az-Zikri adalah nama lain dari Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Maka sepantasnya bagi orang yang beriman, yang menginginkan ketenangan dalam kehidupannya, maka hendaklah senantiasa dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Maka jika ada seorang hamba yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian-ujian, atau sudah tidak sanggup lagi menampungnya, coba dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, dekat dengan Al-Quran, hati akan tenang. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, ketika seorang hamba dekat dengan Al-Quran, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya yang nomor 804. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa setelah terjadinya kiamat, semua umat manusia berkumpul di padang mahsyar yang dikatakan dalam satu riwayat jarak antara kepala seorang pada saat itu dengan matahari hanya sejengkal. Kita bisa bayangkan bagaimana tersiksanya pada hari itu. Tapi ketika orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, seorang hamba senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang akan menaunginya, memberikan syafaat kepadanya.
Maka di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketika seorang hamba senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 5227. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Maka tidak ada alasan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Karena pada zaman sekarang mudah kita jumpai berbagai tempat-tempat, bahkan di Masjid Raya Al-Insan ini sendiri ada tempat untuk belajar Al-Quran. Karena menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dalam hadis ini adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang selanjutnya adalah keutamaan orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tidak, Al-Quran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa satu hurufnya itu adalah satu kebaikan. Bisa kita bayangkan bagaimana jumlah huruf di dalam Al-Quran. Kalau satu huruf saja mendapatkan satu kebaikan, maka bagaimana kita membacanya sampai khatam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan adapun orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia bersama para malaikat. Dan adapun orang yang masih belajar Al-Quran, yang belum lancar membacanya, maka dia mendapatkan pahala 2 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, yaqulu li sahibil Quran iqra wartaqa kama yurattilul Qur'ana fa innahu manziluka inda akhiri. Katakanlah dalam hadis Tirmizi nomor 2910, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam kitabullah, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Karena sesungguhnya tempat tinggalmu di surga adalah sebagaimana akhir yang engkau baca di dunia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.